Shalom, selamat malam. Jadi benar itu sulit. Itu dia tema kita malam hari ini. Jadi benar itu sulit. Nah, hari-hari ini ketika kita berada dalam sebuah situasi pandemi COVID-19, maka ada banyak hal yang menjadi terpengaruh, ada banyak hal yang bahkan menjadi berubah. Kalau kita simak baik-baik, sejak khususnya awal Februari 2020, ketika pandemi COVID-19 membooming dan kemudian memakan korban demi korban dan memunculkan berbagai macam spekulasi tentang vaksinnya, tentang kemungkinan selesainya, dan seterusnya, maka ada satu suasana atau gambaran di dalam pandemi ini. Ini tidak berbicara kerohanian, belum. Saya masih bicara tentang situasi hari ini. Bahwasanya orang-orang kemudian menjadi pada ragu, khususnya tentang informasi-informasi yang diterima mengenai COVID-19. Kesimpulannya, benar gak sih? Benar gak ya? Masa sih benar gak? Kira-kira begitu. Karena info hari-hari ini begitu cepatnya menyebar lewat media-media sosial. Orang tanpa pikir, tanpa simak, tanpa telaah asal-usul, begitu dia lihat sebuah informasi di media sosial yang dia miliki, dan itu berhubungan dengan COVID, dan ada sesuatu yang sensasional, bombastis di situ, dia forward kemana-mana tanpa seleksi lagi. Sehingga malam hari ini tema kita adalah jadi benar itu sulit. Nah, tema kita hari ini, malam ini, saya mau sampaikan khususnya kepada para profesional Kristiani dimanapun engkau berada yang bekerja di dunia sekuler. Ya, menjadi benar itu sulit. Karena ketika kita ada di dunia, tipikal dunia adalah kompromi. Tipikal dunia adalah bekerja sama. Tipikal dunia adalah nggak apa berdosa, yang penting dosa rame-rame, dosa berjamaah. Sehingga kembali kepada tema, jadi benar itu sulit. Memang dalam kenyataannya sulit. Tapi kita adalah gereja. Kita adalah representatifnya Kristus di atas muka bumi ini. Dan kita harus berada di dalam kebenaran itu sendiri. Kita harus berjalan di dalam kebenaran itu sendiri. Tanpa tereng aling-aling, tanpa kompromi, tanpa tenggang rasa. Kebenaran adalah kebenaran. Memang di satu sisi lain ada upaya-upaya tipis, upaya-upaya halus agar orang tidak berani di dalam kebenaran. Contoh, kebenaran itu yang tidak perlu dibela. Nanti kebenaran itu muncul sendiri. Benar, kebenaran tidak perlu dibela. Benar, kebenaran itu akan muncul sendiri. Tapi ketika tidak ada yang melakukannya, ketika tidak ada orang yang tampil beda, berada dalam kebenaran itu, bagaimana kebenaran itu kemudian bisa terwujud nyatakan dalam dunia ini. Nah, kita khususnya, tadi saya katakan poinnya ini khususnya bagi para profesional Kristiani yang bekerja di dunia sekuler. Mari bayangkan hari ini, ketika engkau bertindak benar, berbuat benar, kira-kira dalam imajinasimu apa yang akan terjadi? Dalam imajinasi yang mungkin terjadi adalah kita menjadi tidak populer. That's right, makanya jadi benar itu sulit. Yang kedua, apa dalam imajinasi kita? Mungkin ketika kita mau ada di dalam kebenaran senantiasa, kita akan dikucilkan. Itu benar. Maka tema jadi benar itu sulit adalah sesuatu yang real. Tapi perhatikan baik-baik. Firman Tuhan ini berkata demikian dari Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi,
Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Biar kita bisa lebih mantap, saya ambil suasana kerja sebuah kantor. Mungkin di dalam komunitasmu di sebuah kantor itu ada 10 orang termasuk dirimu. Tapi di antara 10 itu hanya engkau yang benar-benar benar. Datang kerja nggak pernah terlambat. Selalu memberikan salam dan hormat terlebih dahulu kepada yang lain. Pulang juga tidak buru-buru untuk cepat pulang. Pekerjaan dia selesaikan. Ambil lunch time atau break ketika bel jam 12 berbunyi misalnya. Lalu engkau pastilah diamat-amati oleh temanmu, oleh komunitasmu. Terlebih-lebih ketika di dalam komunitasmu itu ada peluang yang bernama uang. Mungkin di sebuah perusahaan, departemen procurement, pembelian barang-barang. Engkau akan menjadi sorotan. Karena kenapa? Itu adalah sesuatu seperti duri dalam daging dalam komunitasmu. Tapi ketika engkau benar-benar dan engkau tidak pandang bulu, engkau terus ada di dalam kebenaran itu, maka engkau akan disebutkan oleh komunitasmu mungkin sebagai batu sandungan. Wow, sudah berbuat benar disebut batu sandungan pula ya. Nah, mungkin kemudian mereka akan, seperti saya bilang tadi, mengucilkanmu, membulimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu oke, no problem, karena menjadi benar itu sulit. Tapi jaminan firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 20, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bagaimana dia terlepas daripada itu? Contoh. Ketika engkau sedang dibully, ketika engkau sedang dikucilkan, sedang dicuekin, engkau sapa say hello, good morning, orang melengos, engkau menawarkan sesuatu, orang menolak, jam makan siang, engkau mau duduk bareng, mereka pergi, menjauh, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi lihatlah, ketika hari lepas hari itu terjadi dalam dirimu, sebenarnya mereka-mereka yang mengucilkan engkau tadi, kembali menilai diri mereka sendiri tentang apa yang mereka perbuat terhadap dirimu. Karena ketika mereka hanya berusaha mengucilkan, membuli, but there is no reason for them untuk menjatuhkanmu, apalagi memecatmu dari pekerjaanmu, itu mereka akan makan batin sendiri. Mereka akan tersiksa sendiri. Sampai akhirnya pengakuan itu datang bahwasanya memang engkau benar. Engkau tidak salah dan tidak ada alasan untuk menyalahkanmu. Maka perhatikan baik-baik. Engkau akan semakin berkibar. Engkau akan semakin kinclong. Karena kenapa? Ketika kita mengalami kemalangan itu, yang pertama adalah, yang kita perlu lakukan adalah, kita harus non-reaktif. Ini bukan rapid test loh. Non-reaktif. No, kita non-reaktif. Kita tidak perlu melakukan kontra kepada mereka. Kita tetap stay cool, kalem, slow saja. Tidak reaktif terhadap mereka. Lalu yang kedua adalah bawa mereka dalam doamu. Sebagai bukti engkau orang benar. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Yang ketiga, teruslah berbuat baik kepada mereka. Lalu ketika yang pertama engkau non-reaktif, orang pada akhirnya menyerah sendiri. Ketika engkau membawa mereka dalam doa, ingatlah, Bapamu di surga berkata, doa orang benar besar kuasanya. Lalu ketiga, ketika kita terus berbuat baik kepada mereka, Tuhan selalu pakai rumus yang namanya impas. Sesuai dan seturut dengan perbuatan, itu akan dia berlakukan bagi manusia. Jadi malam hari ini, khususnya engkau yang diberkati, para profesional Kristen, dimanapun engkau berada, catat, jadi benar itu sulit, tapi itu harus kita kerjakan sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai profesional Kristiani yang memiliki iman, bukan iman kaleng-kaleng. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Biarlah apa yang kita sharekan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.